Preview. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Oke, kafe sukses itu apa? Kita mulai dari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mulai dari keinginan manusia. Kira-kira apa sih keinginan manusia? Setiap kali kita, saya nggak tahu nih umat Buddha ini kalau sembahyang, berdoa, masih mengharapkan sesuatu nggak? Nggak ya? Wih gila, ini arahat semua nih. Saya masih. Jujur, saya nggak munafik. Kalau saya lagi sembahyang, saya lagi doa, saya masih bertekad gitu kan. Semoga ini cita-cita saya ini tercapai. Kan gitu. 2006, kita menikah, saya dengan istri saya menikah 2006, 2008 kita ke India. Pada saat itu kita bertekad. Ya pada saat itu kita bertekad. Dan semoga dengan kekuatan kebaikan yang kita lakukan, kita bisa ke India. Akhirnya beneran 2008 gitu kita ke India. Padahal pada saat kita menikah itu keuangan kita itu nggak baik-baik amat gitu loh. Jadi orang bilang, oh gue nggak punya duit, nggak bisa ke India. Bisa ditekadkan dan harus ada actionnya. Pasti bisa berangkat. Ya, nah jadi apa sih keinginan manusia? Kaya raya. Apalagi Ci? Wajar. Apalagi? Nanti saya tunjukkan sutanya yang Buddha bilang, bukan kata saya ya. Bukan kata saya. Kalau saya nggak tulis suta nanti dibilang, wah itu Heru yang bilang. Nggak, ini Buddha yang bilang. Satu, kaya raya. Apalagi? Berkuasa. Apalagi? Pak, nggak punya keinginan ya? Jangan-jangan udah arahat semua nih. Saya kadang-kadang agak ngeri sama umat Buddha, beneran. Saya pernah diundang di Tegal. Di Tegal ya, sebuah wihara. Jadi dia bilang, umat Buddha itu tidak boleh meminta sesuatu ketika berdoa. Saya bilang, repot ya. Kok susah banget ya jadi umat Buddha ya? Iya, karena apa? Kan kita sudah bacakan. Apa? Kama Dayada, Kama apa lagi? Kama Bandhu, Kama Pati Sarana. Terus saya bilang, oh Karma Pati Sarana berarti terlindung oleh karma atau perbuatan kita sendiri. Kalau kita lagi susah, minta tolong nggak sama orang? Minta tolong? Saya beragama Buddha, Kama Pati Sarana, terlindung oleh karma sendiri. Jangan minta tolong. Kok susah banget ya jadi umat Buddha ya? Itu nggak salah loh sebenarnya, suta itu nggak salah ya. Cuma kadang-kadang pemahaman kita ya agak kurang pas aja menurut saya. Kita minta tolong nggak sama orang? Minta tolong. Dan ketika orang susah kita bilang apa? Kama Pati Sarana, terimalah karmamu. Emang Buddha ngajarkan seperti itu? Wih, jangan. Karmamu, terimalah karmamu. Tunggu karmamu selesai, kamu akan selesai. Dan lebih celaka lagi, biasanya kalau hal ini tidak terjadi pada diri kita, dengan mudah sekali kita mengatakan itu adalah karma. Betul? Itu? Tapi kada terjadi kepada diri kita, kita bilang nggak? Oh, ini karmaku. Terimalah karmaku. Jarang. Kan kayak gitu kan? Nah, misalnya contoh, beberapa tahun yang lalu ada kejadian kapal tenggelam. Ada dengar cerita yang mau ke Pulau Seribu itu? Ada dengar cerita ya? Kan cukup banyak korban ya. Salah satu korbannya itu umat Buddha. Ya, lebih celakanya lagi, bukan lebih celakanya, lebih kompleksnya lagi, salah satu saudaranya teman kita. Dan ada di grup WhatsApp kita. Ya, jadi pada saat kejadian itu teman kita itu bilang, teman-teman tolong didoakan ya. Ada saudara saya, suami istri dan 2 anaknya lagi naik kapal itu, yang lagi kecelakaan. Tolong doakan ya supaya dia aman-aman saja. Ada satu pandita bilang, tidak perlu didoakan. Umat Buddha tidak diajarkan untuk berdoa. Karma akan terjadi. Tidak akan terjadi apapun yang bukan bagianmu. Mati nggak lu? Ya? Terus beneran kejadian, nggak lama kemudian ketahuan kapal itu kebakar, suaminya selamat, 2 anaknya selamat, istrinya meninggal. Karena apa? Ya inilah ibu-ibu kadang-kadang luar biasa ya. Dia push suaminya untuk bawa anak-anaknya pergi dulu, dan dia pada saat mau keluar, dia tidak bisa keluar lagi, udah terjebak dalam kebakaran kapal. Ya? Terus teman saya ini cerita lagi, aduh, istrinya sosonya ini kebakar, ya. Jadi suaminya ini masih nggak bisa melepas, masih sedih. Romo ini ngomong lagi, kematian adalah kepasti.
Tidak perlu bersedih. Saya bilang, kampret ini orang. Saya bilang sama temannya, saya bilang, kamu kasih tahu koko kamu, kalau mau sedih, sedih saja. Kalau mau cerita, cerita saja. Itu adalah satu hal yang sangat manusiawi. Terus saya bilang, tidak perlu bersedih. Oh iya, luar biasa gak saya bilang? Terus saya bilang, ya gini-gini. Wah, saya dibilang sesat. Saya dibilang sesat sama Romo Pandita itu. Saya bilang, ya terserah kamulah, tapi saya lebih cenderung memilih cara-cara kemanusiaan. Kenapa kadang-kadang ya, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita perhatikan, di Buddhis agak susah maju karena apa? Kalau sebelah-sebelah kita yang Kristen itu lebih cepat majunya karena apa? Karena pelayanan kemanusiaan. Di Buddhis kadang-kadang kita terlalu terkunci di doktrin, ya, terkunci dalam doktrin, maka kita bilang, Buddha ngajarkannya nggak seperti itu, jadi kita sesuai dengan ajaran Buddha saja. Jadi lucu gitu loh. Iya, emang benar, maksudnya kejadian kita semua meyakini bahwa emang terjadi seperti itu dan dia itu meninggal di sana, ya memang ada bagian dari karmanya. Tapi ya pada saat yang tepat kamu sampaikan hal itu, menurut saya lebih manusiawi dibanding kamu mengatakan hidup tidak pasti, mati adalah pasti. Ya itu kejadian sama orang lain, kamu gampangnya ngomong seperti itu. Kalau kejadian dengan diri kamu, bisa nggak kamu ngomong seperti itu? Kalau bisa ya luar biasa, pelatihannya hebat gitu loh. Ya, jadi ya kembali lagi saya mengatakan pelayanan di tetangga kita, di Kristen, di Katolik, mereka jauh lebih luar biasa. Jadi memang kita boleh pelajari caranya, tapi metodenya yang harus dirubah. Konsep doktrinnya yang harus kita rubah. Misalkan teman kita sakit, ya, mereka akan datang menjenguk, betul? Dan mereka biasanya akan berdoa, betul? Mereka akan berdoa, kan? Papa saya waktu sakit di rumah sakit juga tiap sore mereka berdoa loh untuk papa saya. Yang Buddhis datang nggak? Kagak. Udah itu lebih cerita lagi. Aduh, gue lagi nggak boleh ke rumah sakit nih, lagi ciong. Lebih nyebelin lagi. Lu mendingan gak usah ngomong gitu loh. Nah, kalau teman-teman yang Katolik, yang Kristen Katolik, tiap sore mereka datang. Pertama kali itu Kristen datang kepada saya, kebetulan saya yang jaga. Lagi giliran saya yang jaga, adik saya lagi pulang. Jadi dia bilang sama saya, Shalom. Shalom gitu kan. Oh ya udah, shalom juga. Ada apa ya? Kami ingin membawa berita baik untuk pasien. Ini siapanya ya? Oh ini papa saya. Boleh nggak kita berdoa? Saya bingung menjawabnya. Terus saya bilang, saya dan papa saya beragama Buddha. Saya dan papa saya beragama Buddha. Padahal papa saya juga ya nggak jelas agamanya apa. Orang tua, ya papa saya tahun ini umurnya 90 tahun loh. Jadi Anda bisa bayangkanlah zaman dulu itu kan, ya didikan Mao Zedong kayak gimana sih gitu kan. Jadi orangnya keras ya, tidak beragama, belakangan ini dia udah mau sembahyang, mau ke wihara, aduh saya udah seneng gitu kan. Jadi saya berkata, Pak saya dan Papa saya itu beragama Buddha. Dia bilang, oh ya kalau tidak keberatan kami berdoa untuk Papa, untuk kesembuhan. Saya bilang, ya mau doa ya silakan aja berdoa. Yang penting tidak ada pesan sponsor. Ya udah ngerti, tidak ada pesan sponsor, kami beragama Buddha. Oke, berdoa loh dia. Doa, ya udah, saya juga begini dong, nggak mau kalah dong. Ya dulu dia mau begini ya terserah dia, kan saya begini kan. Ya udah, Pak, Anjali. Anjali juga kan. Dia doa, kata-katanya bagus banget loh. Kata-katanya bagus banget. Kalau orang yang tidak kuat dalam keyakinan kepada Buddhis, pindah. Besok datang lagi ya? Datang lagi. Besok saya nggak mau kalah nih, saudara-saudara sekalian. Saya bawa Buddha Rupang rumah saya. Bukan yang segede gini. Saya nggak mau kalah kan. Saya bawa Buddha Rupang ya, tempat rumah sakit kan di atas tuh selalu ada lampu kan, selalu ada tempat kan. Saya taruh Buddha Rupang di sana. Saya tungguin itu orang. Besoknya harusnya adik saya yang jaga. Saya tungguin. Saya penasaran. Saya datang. Saya bilang, Dek lu pulang aja. Gue yang tunggu. Ya udah saya tungguin. Datang lagi loh jam 4. Jam 4 datang lagi. Dia lihat Budanya kan. Dia udah lihat Budanya. Terus saya bilang, kita mau berdoa lagi ya kok. Oh silakan berdoa. Doa lagi. Seminggu mbok dia berdoa. Saya sampai bingung loh, ini gimana caranya gitu ya, supaya kalau saya bilang nggak mau berdoa, nggak terima kan kayaknya gimana juga gitu ya. Ya namanya juga hubungan kemanusiaan gitu kan. Ya udah saya pikir, kok seminggu ini kok yang Buddhis kok gak ada yang nongol gitu ya. Ya serius loh.
Ini Kristen nggak kenal, bukan temen ya, tapi mereka rutin tiap hari. Nah, setelah itu saya berpikir-pikir, saya selalu menghimbau kalau ketemu teman-teman atau pengurus wihara, saya selalu menghimbau, Mbok ya kita juga membuat gerakan seperti itu gitu loh. Pada saat orang meninggal, ya orang Kristen paling terkenal loh. Kalau bilang meninggal, dia tinggal ngomong mau diurus nggak dengan cara Kristen. Semua kita atur, gitu. Di Buddhis, aduh, ciong, nggak boleh datang, ya. Jadi ciong, jadi boro-boro ngurus datang aja nggak boleh, ya. Aduh, makanya yang kayak gitu-gitu yang kadang-kadang membuat Buddhis susah berkembang, ya. Oke, kita kembali lagi. Keinginan manusia apa? Kaya raya, terkenal, apa lagi? Sehat. Ada yang doa sehat juga ya? Biasa sehat tuh gak tahu kemana-mana. Semoga saya kaya, semoga saya terkenal. Sehat, oh ya sehat. Sehat tuh biasa suka terlupakan. Apa lagi? Apa lagi nih kira-kira? Panjang umur. Nah, sehat dan panjang umur itu paket ya. Doa itu jangan salah ya Bapak Ibu ya, serius loh. Doa panjang umur tapi nggak sehat, amsyong. Loh ya bener. Kalau panjang umur tapi nggak sehat, aduh, puasi loh. Amsyong loh. Bukan kita aja yang amsyong loh, yang sekeliling kita juga amsyong loh. Pernah jagain orang sakit gak? Capek banget loh. Capek dan sensi, menguras fisik dan mental. Beneran, orang sakit itu kan sensi. Ngomong dikit, udah lalu pulang aja lah. Oh, bukan, maksud gue bukan begini. Udah pulang aja. Jadi dia tersinggung gitu kan. Padahal kita juga capek, mau tersinggung juga tersinggung gitu kan. Nah, jadi kita lihat lah, ini kata Buddha. Jadi, nah ini yang kemudian dimunculkan ya. Ini sebenarnya sehat dan panjang umur. Yang kedua itu kaya dan beruntung. Yang ketiga itu adalah mempunyai status sosial atau terkenal. Nah ini, masuk surga. Orang Buddhis jarang ya kalau saya tanya, pernah doa masuk surga? Nggak pernah. Iya, karena surga dan neraka itu kayaknya sangat jarang dibahas di Buddhis. Betul ya? Kalau kita baksos itu biasa umat Buddhis, kalau kita lagi baksos ditanya, kenapa sih kamu berbuat baik, mau bantu orang lain? Biasa kita jawab, ya emang saya lagi mau bantu orang aja. Kalau teman-teman kita Kristen atau ke Islam kan dia akan bilang, saya mau masuk surga, kan kayak gitu kan? Kenapa kamu berbuat apa? Kenapa kamu takut berbuat jahat? Ya karena saya nggak mau masuk neraka, kan kayak gitu kan? Bahasa umumnya kan seperti itu. Kalau di Buddhis kan agak jarang. Tapi Buddha mengatakan salah satu tujuan keinginan manusia adalah masuk surga. Nah ini saya kutip dari Anguttara Nikaya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini kata Buddha, bukan kata saya. Jadi seorang manusia memiliki keyakinan untuk sehat dan panjang umur, mempunyai keinginan untuk kaya raya atau beruntung, ingin terkenal, ingin masuk surga, dan mempunyai cita-cita luhur, itu sah-sah saja. Jadi gak usah, aduh susah ya jadi Buddhis ya, mau doa aja nggak boleh, ya nggak perlu kayak begitu juga sih. Ya, oke. Nah, dan Buddha selalu mengajarkan caranya. Ini luar biasanya Buddha adalah di sini. Dia tidak menunjukkan masalah saja, tapi Buddha selalu menunjukkan masalahnya, bisa diselesaikan, ini bisa diselesaikan, caranya bagaimana. Itu sangat penting. Ya, dan hal-hal metode ini selalu digunakan sampai dengan hari ini. Ya, kita lihat. Ini keinginan. Jadi Buddha mengajarkan ada 4 hal, saudara-saudara sekalian, 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai keinginan-keinginan tersebut. Yang pertama itu adalah kita memiliki kecintaan. Nih, saya mengutip secara modern, jadi kita compile ya, Buddhis dengan yang modern. Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it, dari Maya Angelou. Jadi, yang paling pertama itu adalah, kalau keinginan kita itu tercapai atau kita sukses, yang paling pertama itu adalah mencintai diri sendiri. Itu penting. Itu penting. Ya, kalau kita mencintai diri kita sendiri, pastinya kita akan memperhatikan fisik kita, jasmani kita, oke? Yang kedua, kalau kita cinta dengan diri kita sendiri, pasti kita akan memperhatikan sosial moralitas kita. Ya, dengan siapa kita bergaul. Betul? Dalam Manggala Sutta seringkali kita membaca bergaul dengan orang bijaksana, ya kan? Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, itulah berkah utama. Itu penting dengan siapa kita bergaul. Sulit bagi kita, saudara-saudara sekalian. Ini saya ingat banget waktu itu masih tahun 90 sekian setelah kerusuhan, saya bergabung di yang namanya Yayasan Cinta Anak Bangsa. Ya, sampai hari ini yayasan ini masih ada dan mereka masih
tetap setia dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ini adalah yayasan anti narkoba, namanya Yayasan Cinta Anak Bangsa. Waktu itu saya bergabung dengan mereka, ya banyak bertemu dengan yaitu korban-korban drugs apa ya, obat terlarang ya kayak ekstasi dan lain-lain. Ya tujuannya mulia, kita ini ingin membantu mereka meringankan penderitaan mereka. Tapi setelah beberapa tahun saya ikutin itu, saya jadi khawatir gitu loh. Saya jadi khawatir, jangan-jangan saya belum membantu orang lain, saya yang terjerumus duluan. Karena para volunteer yang bekerja di sana, mayoritas itu adalah bekas pecandu. Nah, dan kata-kata yang dari mereka itu yang ketika saya ngobrol dengan mereka yang membuat saya goyah itu adalah begini. Saya tanya sama seorang tim, kita kan kerja dalam tim ya. Jadi membantu itu selalu turun dalam tim. Jadi saya tanya sama dia. Saya bilang, bro, lu kan lama ya sebagai pecandu ya? Iya. Kenapa? Bang, gue pengen tahu. Sebenarnya kalau udah kayak begini lama lepas ini masih bisa masuk gak sih? Masih bisa ingin pakai gak sih? Dia bilang, bro, kalau kita sebagai seorang pecandu sekali make itu tidak akan pernah bisa lepas. Ngerti maksudnya? Tidak akan pernah bisa lepas. Dia bilang, saya berjuang keras untuk tidak menggunakan itu lagi. Tapi kalau ditanya, apakah ada keinginan? Keinginan itu selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Ngeri gak? Jadi, gara-gara dia ngomong kayak gitu, ngobrol-ngobrolan kita itu, saya akhirnya memutuskan, saya keluar aja dari grup ini. Karena saya khawatir, saya membantu orang, akhirnya saya yang dibantu orang. Itu nggak bijaksana ya. Jadi saya pikir, saya quit dari sana. Nah, sosial moralitas itu penting, karena gini, kita bergaul dengan siapa itu sangat menentukan kita akan kemana. Percaya nggak? Kita bergaul dengan orang-orang baik, sejahat-jahatnya kita akan terpengaruh oleh kebaikan-kebaikan mereka. Sebaliknya, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, sebaik-baiknya kita, cepat atau lambat, kita akan terpengaruh oleh mereka. Sulit bagi kita yang katakanlah seorang yang, saya yakini di sini kita ini bukan pembunuh lah ya. Sulit bagi kita untuk membunuh sebenarnya. Sulit. Boro-boro, berani nggak saya kasih ayam potong? Saya yakin yang ruangan sini nggak berani. Nggak berani, saya pun nggak berani. Boro-boro suruh potong. Lihat orang potong aja kita udah ngeri. Iya kan? Nah, jadi sulit bagi kita untuk bergaul dengan orang yang katakanlah kita bukan pembunuh, kita berada dalam komunitas pembunuh. Tapi ini ingat baik-baik, ini setelah saya belajar, baru 2-3 tahun ini saya tercerahkan tentang hal ini. Gini, saya jadi mengerti mengapa Buddha membuat sangga. Kenapa tidak Buddha dan Dharma saja? Buddha membuat sangga. Sangga itu kan persamuan. Betul? Kita ini sedang sangga nih, persamuan. Karena apa? Dalam komunitas itu sangat penting. Kalau kita latihan meditasi sendiri di rumah, bisa tahan berapa lama? Ada yang pernah meditasi seharian di rumah? Pagi bangun, mandi, makan, mandi dulu ya sebelum meditasi ya. Jangan begitu bangun meditasi, gak konsen deh. Percaya sama saya, mandi dulu ya, sarapan, meditasi ya kan, sampai misalkan siang, makan siang lagi, lanjut istirahat sebentar, meditasi lagi, ya kan, sampai jam 5, mandi, ya kan, makan, meditasi lagi, sampai jam 9. Pernah ada yang kayak gitu? Pernah? Di rumah, sendiri. Pernah? Saya yakin jarang banget. Tapi pernah ikut retret? Jam 5 pagi kita sudah harus bangun. Betul? Kita ikut meditasi, betul? Jam 7 kita break makan pagi. Jam 8 kita udah masuk ruangan lagi, meditasi lagi. Sampai jam 11, betul? Kemudian istirahat, makan siang. Jam 1 balik lagi meditasi, betul? Sampai jam 3 kadang-kadang ada coffee break. Kadang-kadang kalau panitianya agak ini, gak ada coffee break lagi. Sampai jam 5. Ya, sampai jam 5 meditasi. Entah itu duduk, jalan ya. Meditasi. Jam 7 break, jam 5 sampai jam 7 break, makan malam, istirahat. Jam 7 masuk ruangan lagi, sampai jam 10 meditasi. Pertanyaan, kenapa kita sanggup? Kenapa kita sanggup? Karena kekuatan komunitas. Kita lakukan itu seminggu loh. Minimal 5 hari. Coba di rumah. Minggu aja. Besok hari Minggu ini saya nggak mau ke wihara. Saya mau meditasi seharian di rumah. Coba saya pengen tahu. Sanggup gak lo?
Sanggup gak? Meditasi matiin handphone aja deh, 3 jam. Saya tidak mau WhatsApp dalam waktu 3 jam. Wah, ayo kita coba. Tapi kalau kita ikut retret seminggu loh nggak kita pegang, kok kita sanggup? Karena kekuatan komunitas. Ya, jadi hati-hati dengan komunitas. Yang ketiga tadi, yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah sosial moralitas, yang ketiga itu adalah mental spiritual. Ya, bukan religius ya, tapi spiritual. Yang keempat itu adalah pikiran kebijaksanaan. Jadi 4 hal itu harus benar-benar dilatih. Oke, itu yang pertama, mencintai diri sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah mencintai apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukan. Seperti kita, saudara-saudara sekalian, kita ke wihara. Itu ada kecintaan kita terhadap Buddha, agama Buddha nggak sih? Kalau kita mempunyai kecintaan terhadap agama Buddha, biasanya kita datang ke wihara, kita bantu-bantu wihara, ya kan? Kita bantu-bantu wihara sampai ngepel pun kita mau, ya kan? Bersih-bersih, terus kita kebaktian, kemudian kita dengarkan saya heru cuap-cuap, gitu kan? Terus kemudian Anda juga mau berdana, tuh? Kemudian pelimpahan jasa, kemudian Anda pulang. Itu rutin dilakukan sekian lama. Itu karena apa? Karena ada kecintaan kita dalam melakukan dan bagaimana melakukannya. Sama juga dengan seorang, katakanlah petani. Anda tukang sapu. Anda perhatikan kalau mereka yang kerja dengan penuh dengan cinta, biasanya mereka melakukannya itu jauh lebih ringan dibanding orang yang terpaksa. Kemarin saya nonton di Emporium Pluit Mall. Waktu saya datang udah mepet-mepet mau dapat tiket gratis sih kemarin, jadinya nonton. Kalau nggak nonton juga sih. Ini teman saya, Pak Hari Sutanto, mungkin ada kenal. Pak Hari Sutanto, dia tiba-tiba WhatsApp saya lagi meeting di Pluit Village ya. Dia WhatsApp saya, kirimin tiket kan. Saya bingung, nih orang ngapain kirimin saya tiket? Jangan-jangan salah kirim. Ya udah saya diam aja karena masih lagi meeting kan. Gak lama dia telepon saya, dia bilang, bro, gue punya tiket nih jam 7:15, lu mau nonton nggak? Kenapa? Gue nggak jadi nonton, udah beli nggak jadi nonton. Ada urusan. Nah, ya udah kalau mau kasih gue ya gue nonton gitu kan. Karena saya lagi di Pluit Village, tinggal jalan dikit aja ke Empo. Jadi saya masuk lift itu sekitar 6.30 atau 6.45, udah mepet sih nyampe di Emporiumnya. Terus ketemu si tukang lift ini, ya udah. Nggak ada pembicaraan apapun, saya cuma bilang saya mau ke bioskop ya. Begitu pulang 9.15 itu masuk ke lift yang sama, dia bilang, Pak, udah selesai nonton, kok cepat amat? Dia bilang, ini udah 2 jam Pak. Ya, wih kok cepat sekali waktu berlalu ya. Nah berarti apa? Dia punya kecintaan dalam mengerjakan hal itu gitu kan. Kalau dia nggak punya kecintaan 2 jam, oh my God. Anda perhatiin nih, saya jadi gara-gara ngobrol gitu, saya jadi berpikir ya, gila ya, tugas dia itu nggak gampang juga ya. Dari mall buka sampai mall tutup, nongkrong di lift, lantai 1, Pizza Hut, Gakmi Gajah Mada, Starbucks, lantai 2, dia apa loh? Ya, itu aja diulang-ulang. Lantai 5, Cinema, terima kasih. Syukur-syukur ada yang datang, ada yang selesai juga ngomong terima kasih sama dia kan. Itu juga kebahagiaan. Umat Buddha praktekkanlah hal ini. Praktekkanlah, walaupun Anda dilayani dengan baik, ucapkan terima kasih. Saya selesai dari toilet mall, selalu saya bilang, makasih ya mas. Dia juga senang gitu kan. Di lift juga saya bilang, terima kasih mas. Itu hal yang ringan, tapi lakukanlah hal ini. Ya, oke. Itu penting. Yang kedua adalah apa? Setelah kita mencintai diri kita sendiri dan apa yang kita lakukan, adalah antusias. Harus punya semangat, Bapak Ibu. Nah ini, saya suka kata-kata ini. Thomas Alva Edison mengatakan, saya sukses karena saya telah kehabisan dengan apa yang disebut dengan kegagalan. Jadi, gak usah khawatir gagal. Harus punya semangat untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ini adalah fokus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini ingat baik-baik. Ini fokus. I learned that focus is key, not just in running a company, but in your personal life as well. Jadi bukan hanya menjalankan kerjaan-kerjaan di kantor profesional, kerja apapun, kerja sosial pun fokus. Jangan kebanyakan maunya. Orang Tionghoa dulu suka mengatakan mengejar 2 kelinci, akhirnya 1 pun nggak dapat. Kelincinya 1 lari ke kiri, 1 lari ke kanan. Kita galau, mau yang kiri atau yang kanan. Ya udah akhirnya kita milih lari ke kiri. Begitu kita ngejar yang sebelah kiri, kita pikir-pikir kayaknya yang kanan lebih bagus. Balik lagi ke kanan. Akhirnya kiri nggak dapat, kanan nggak dapat. Ini sama juga anak muda kalau pacaran jangan punya 2 ya. Ya kalau anak-anak muda ini kalau kadang-kadang mau cewek ditanya mau punya cowok yang kayak gimana? Saya mau cowoknya yang ganteng, kan gitu ya? Betul ya? Mau punya, ini biasa cowok lah, kita balik aja. Kalau kita tanya sama cowok, bro, lu mau punya pacar yang kayak gimana sih? Biasa cowok itu selalu ditanya, hampir kalau nggak percaya, cewek-cewek hampir nggak percaya, Anda tanya kepada semua cowok, lu mau punya pacar yang seperti apa? Pasti jawaban pertama itu apa? Cantik. Saya mau punya pacar yang cantik.
Wush. Dapat gak? Dapat. Begitu udah dapat, gak lama putus. Kenapa putus? Iya, dia cantik, tapi kurang pinter. Oke, berarti kriterianya cantik dan pintar ya. Dapat loh, cantik dan pintar, beasiswa misalkan ya. Gak lama pacaran, putus lagi. Loh, kita bingung dong, kenapa ini orang ini? Padahal tampang juga pas-pasan gitu ya. Tampak pas-pasan tapi dapat cewek udah cantik, udah pinter, putus. Akhirnya bilang, saya mau cewek yang cantik, pinter, tapi jago masak. Oh gitu ya, oke. Ya udah akhirnya beneran loh dia dapat punya cewek yang cantik, pinter, jago masak. Putus lagi. Kenapa putus? Saya mau cari cewek yang kaya. Akhirnya ketemu, ceweknya cantik, pinter, jago masak, kaya. Tapi nggak jadi. Kenapa? Ceweknya nggak mau sama dia. jadi kadang-kadang, jadi harus diperhatikan juga ya. Oke, kamu cowok milih-milih cewek, emang cewek nggak milih-milih cowok? Ya sama aja kan? Oke, yang keempat ini adalah evaluasi. Saudara-saudara sekalian, ini penting dan ini sering kali kelupaan. Kita itu sudah mencintai apa yang kita lakukan, kita sudah antusias, kita sudah semangat, kita sudah fokus, tapi kadang-kadang kita lupa di hal yang ini. Ya, adalah evaluasi. Even the donkey doesn't fall in the same hole twice. Kalau di barat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bilang you a donkey gitu, itu penghinaan yang besar-besaran. Kamu ini keledai gitu kan. Ya, kalau di barat tuh dibilang keledai itu tersinggung karena keledai itu dianggap binatang yang paling bodoh. Tapi mereka itu mengamati bahwa seekor keledai, kalau dia jalan nih hari ini misalkan depan wihara kita, dia jalan jatuh ke lubang, ya kan? Dia bangun lagi, jalan lagi. Besok kalau dia lewat situ, begitu depan lubang tuh dia akan muter. Dia tidak akan jatuh lagi di lubang yang sama. Tapi kalau kita perhatikan kembali, manusia sering nggak jatuh di lubang yang sama? Sering? Sering banget. Sering banget. Jadi, nah inilah yang dibutuhkan evaluasi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin keinginan-keinginan tadi itu ingin kita capai, ya ikutilah ajaran Buddha, yaitu cintai apa yang kita lakukan, antusias, fokus, dan evaluasi. Ini disingkat KAFE. C-A-F-E. Ya, supaya gampang ingatnya kan? Nah, ini semua juga saya kutip dari Sutta, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Di belakangan saya suka menuliskan yang Indonesia dan saya suka menuliskan tentang sutanya. Padahal dulu saya hampir tidak pernah mengutip kata-kata dari bahasa Pali atau bahasa Sanskerta atau bahasa Tibet sekali, apalagi gitu ya. Karena saya pernah dibilang, oh ini ceritanya Heru, bukan ceritanya Buddha. Ini kan ceramah Dharma, bukan ceramah motivasi. Oh iyalah capek deh gue. Jadi kalau seolah-olah kalau nggak muncul bahasa Pali itu bukan Buddhis. Ya, banyak orang berprasangka seperti itu. Saya pernah mengisi TVRI, ya, saya mengisi TVRI Bimbel Agama Buddha, ya, dengan seorang biku senior. Jadi kebetulan biku senior itu dengan sama saya frekuensinya kurang lebih sama. Jadi kami itu lebih mementingkan esensi dibanding bungkusannya. Ya, jadi hampir selama 1 jam tuh kita berdiskusi, hampir kita tidak mengutip yang namanya cita lah, wirya lah, wimamsa lah, entah apa yang gitu-gituan ya. Begitu selesai syuting, dia bilang si hostnya ini ngomong ke kita, bilang, Ko Heru, Bante, mohon maaf ya, tadi isinya bagus banget. Tapi kalau bisa, lain kali kalau Mimbar Agama Buddha, ceritanya tentang Dharma ya. Oh, saya sama Bante langsung lihat-lihatan, hah? Terus saya bilang, Bante kan lebih sopan kan? Saya bilang, Romo, dari tadi yang saya dengan Bante yang kita bahas, yang bukan Dharma yang mana? Kita cerita tentang sahabat sejati loh. Cuma kita nggak munculin Kalyanamita lah, kita nggak munculin sama sila lah, sama sada, nggak ngomongin begitu-gituan. Sampai kita bilang, ya sahabat sejati itu harus keyakinan yang sama. Kan kayak gitu kan? Punya kebijaksanaan yang sama, punya kemurahan hati yang sama, punya moralitas yang sama. Terus dia bilang, lain kali kalau ceramah Dharma, lebih bagus membahas tentang Dharma ya Pak. Kita sampai bingung loh beneran. Yang tidak Dharma itu yang mana? Ya, jadi sejak itu saya berpikir, ya udahlah, munculin bahasa Pali lah, supaya seolah-olah saya sedang berbicara Dharma gitu ya. Oke, jadi ini dikutip dari Idipada ya, saudara-saudara sekalian, silakan Anda cek, namanya Canda. Canda itu adalah cinta kepada yang kita lakukan, wirya itu adalah antusias, semangat, cita itu adalah fokus,
Yang Wimamsa itu adalah evaluasi. Jadi kalau mau disingkat ya itulah CV2. Itu pun juga diprotes orang. Itu matematikanya salah kok Heru. Jadi umat Buddha capek banget ya. Harusnya apa? C2, V2. Aduh, ya sudahlah terserah kamu lah ya. Terus saya bilang kenapa nggak 2 CV? Iya, gue juga bingung ya. Dia bilang kenapa nggak 2 CV ya? Atau CV dalam kurung 2, pangkat 2. Saya bilang, iya ini kan semua sebenarnya supaya lebih gampang diingat saja. Saya beneran diprotes sama orang. Itu CV2 tuh matematikanya salah nih. Oh gitu ya. Jadi harusnya gimana? Oh ini. Ya sudahlah. Cuan ya. Oke, jadi ini rangkumannya saudara-saudara sekalian. Jadi canda kita perlihatkan itu adalah dominasi kuat dalam merealisasikan cita-cita. Jadi kecintaan. Ingat kembali, apapun yang kita lakukan, milikilah kecintaan terhadap itu. Benar. Kalau tidak ada pilihan, dikerja, kadang-kadang ya, dikerja, kita kuliahnya apa, kerjanya apa. Kan gitu kan? Jarang sih sebenarnya kalau kita kuliahnya bidang ini, kita kerja di bidang yang sama. Bukan tidak ada. Kalau itu sih luar biasa baiknya. Bagus banget gitu loh. Bahagia sekali. Tapi banyakkan kita kuliahnya akuntansi, kerjanya sales. Nggak nyambung kan? Yang lebih celaka lagi ya, yang penting jangan terbalik lah ya. Maksudnya jangan terbalik yang fatal ya. Kuliahnya astronot, jadinya dokter. Wah itu repot itu. Atau telitinya batu, jadinya dokter. Wah itu repot itu ya. Ya, yang kayak gitu-gitu kadang. Nah, tapi kalau kita kebetulan berada di bukan yang kita sukai, cara satu-satunya adalah mulai mencukai, mulai mencintai apa yang kita lakukan. Kita lihat ibu-ibu. Ibu-ibu gendong anak. Berat gak? Berat gak? Berat gak? Berat ya. Tadi kan si Koko ini kan gendong anak. Bisa keliling mall seharian. Itu berat gak? Itu anak misalkan minimal 15 kilo loh itu. Atau kadang-kadang kalau yang montok sedikit bisa 25 kilo. Sekarung beras itu. Sanggup gak kita gendong beras berjam-jam kita keliling mall? Sanggup gak? Sanggup? Itu orang gila Pak. Kalau kita gendong beras keliling-keliling mall, itu biasa orang gila. Kalau kita gendong anak, kita keliling-keliling mall kok sanggup ya? Karena apa? Kecintaan kita terhadap anak kita. Kecintaan terhadap apa yang kita lakukan. Benar? Mana ada orang pegang beras 20 kilo, kita keliling-keliling mall tuh bodoh banget. Mendingan pakai troli dong. Masa gitu. Tapi kalau kita gendong anak kan kita, malah kita senang kan? Malah bahagia, kita keliling-keliling mall. Itu karena apa? Kecintaan terhadap apa kita lakukan. Kecintaan terhadap yang kita terhadap anak tersebut kan? Ini sama dengan kerjaan, dengan tujuan kita. Kecintaan kita terhadap pekerjaan kita. Kecintaan kita kepada tujuan kita. Ya, itu penting. Yang kedua itu adalah wirya. Dominasi, usaha, kesabaran. Nah ini kata kuncinya. Daya tahan. Kalau kita benar-benar mencintai, benar-benar kita tujuan kita penting, biasanya kita akan punya daya tahan yang sangat besar. Contohnya gini, saya pernah ya sekali waktu ceramah di, jauh banget tempatnya. Pakai di Citraraya ke sana lagi. Citraraya aja udah jauh kan, itu ke sana lagi. Dari lampunya terang benderang sampai tinggal lampu mobil saya. Masuk hutan, jalannya cuma setapak gitu ya, sampai ke wihara itu, tapi kan dipandu sama pengurus wiharanya. Jadi sampai sana saya bilang, kira-kira kalau tiba-tiba semua orang ini jahat sama saya, semua ini yang pengurus-pengurusnya tinggal di sini jahat sama saya nggak mau dituntun ke jalan raya, saya bisa pulang nggak? Bisa? Bisa pulang nggak? Nggak bisa? Yakin nggak bisa pulang? Pasti bisa pulang. Karena apa? Tujuan saya itu penting banget. Ya nggak sih? Tujuan saya itu penting banget. Saya harus pulang. Tujuan saya penting banget. Segala cara akan saya lakukan. Saya akan tanya. Saya terobos, kalau cari Google segala macam untuk bisa pulang. Betul? Nah, inilah daya tahan. Kalau keinginan Anda, tujuan Anda itu sangat penting, sukses itu penting banget untuk Anda, daya tahan Anda itu pasti kuat. Ya, ini benar-benar penting. Kalau misalkan kita begitu kita, gue mau ingin ya, mau. Misalnya orang pacaran nih, anak muda pacaran nih, begitu mentok masalah, udahlah putus aja dah. Lah itu mah berarti hubungan ini nggak ada artinya kan? Begitu ketemu neneknya besok minta putus. Padahal neneknya batuk kan, ada yang nyangkut gitu loh. Udah sensi aja kan, langsung minta putus. Tapi kalau ada daya tahannya tujuan itu dan hubungan itu kuat, daya tahannya itu pasti ditentang. Kenapa ditentang? Kamu belum kerja, saya akan cari kerja. Kan kayak gitu.
Ya, kamu ini begini, gini, gini, saya akan perbaiki. Kan kayak gitu. Nah, ini adalah daya tahan. Kemudian cita. Cita itu adalah dominasi dalam menyadari secara terfokus hal yang sedang dikerjakan. Itu tadi saya sudah jelaskan dengan baik ya. Terus kemudian wimamsa yang terakhir adalah dominasi kemampuan investigasi bijaksana. Kesuksesan hari ini belum tentu, maksudnya cara-cara untuk ada sukses hari ini belum tentu bisa dipakai untuk besok. Ini harus diingat baik-baik. Kesuksesan di tempat ini belum tentu bisa dipakai di tempat lain. Kami, grup saya, kantor saya, kami punya beberapa tempat, ya. Jadi waktu itu awal-awal itu kami selalu mengcopy paste. Dari ini berhasil, kita copy paste ke tempat lain. Biasanya tidak akan pernah berhasil. Karena harus di-elaborate lagi, karena daerah-daerah kan mempunyai budaya yang berbeda. Ya, jadi belum tentu suksesnya harus selalu dievaluasi. Oke, nah jadi demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.